Perubahan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19 dalam ruang publik digital meningkat 100%. Biro Multimedia menjadi garda terdepan di ruang publik digital. Untuk itulah lazim jika Polri saat ini terus melakukan pembenahan. Biro Multimedia sebagai penjembatan antara institusi Polri dengan masyarakat di ruang digital haruslah diisi dengan para anggota yang memiliki sejumlah kemampuan kehumasan yang mumpuni. Biro Multimedia Polri saat ini terus melakukan pemutakhiran support system technology, early warning system, dan juga menciptakan para anggota yang mampu menjadi kreator, konseptor, mediator, sekaligus problem solver bagi permasalahan di ruang publik digital guna menciptakan masyarakat yang kondusif, sekaligus mengemban tugas untuk menjaga citra positif Polri yang presisi juga humanis. Biro Multimedia menyusun strategi roadmap untuk melakukan giat literasi digital dengan tujuan mentransfer knowledge kepada masyarakat baik di ruang publik fisik maupun di ruang publik digital. Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Muharrom Riyadi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, dalam Bintang Bicara. Ya pemirsa, Biro Multimedia menyusun strategi roadmap untuk melakukan giat literasi digital dengan tujuan mentransfer knowledge kepada masyarakat baik di ruang publik fisik maupun juga di ruang publik digital. Nah saat ini saya Ken Ana sudah bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Muharrom Riyadi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Kita akan berbincang mengenai bagaimana komunikasi publik di era post-truth. Assalamualaikum Pak Muharrom, apa kabar? Sehat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini sehat-sehat. Di era pandemi ini masih semangat kita terus menerapkan prokes ya Pak? Semangat. Tetap semangat. Salam sehat ya Pak ya Salam tentunya. Sehat selalu. Oke. Pak Muharrom Riyadi, kita berbicara mengenai komunikasi publik di era post-truth. Nah, sebagai Biro Multimedia Pak, melihat tantangan yang ada saat ini, kira-kira Pak apa saja sih tantangan yang dihadapi khususnya oleh Biro Multimedia di era digital 4.0 yang sekarang sudah bergerak menuju 5.0 bahkan Pak? Begini ya, memang kita mau tidak mau jajaran kepolisian harus mengikuti perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama saat ini di dunia digital ya, banyak sekali kemajuan pesat yang kita rasakan di masyarakat, di mana masyarakat itu boleh dibilang hampir seluruhnya lah ya, hampir seluruhnya masyarakat itu sudah menjadi pengguna internet aktif dan bahkan pengguna media sosial aktif. Itu lebih dari jumlah penduduk kita, itu sekitar 170-an lah pengguna media sosial kita itu. Oleh karena itu kita mau tidak mau, kita juga harus jajaran kepolisian juga harus mengikuti, mencermati hal tersebut dan mengikuti perubahan masyarakat tersebut. Jadi kita tidak hanya sekarang memberikan literasi ataupun informasi kepada masyarakat melalui media-media konvensional, tapi juga kita memasuki dunia digital tersebut, kita juga memberikan informasi ataupun literasi kepada masyarakat melalui sarana-sarana digital yang kita miliki. Ya Pak Karo, kalau melihat perubahan aktivitas masyarakat di era pandemi di ruang publik digital, ini kayaknya perubahannya begitu masif ya Pak ya. Tugasnya Biro Multimedia ini seperti apa sih Pak Karo? Ya, memang benar sekali ya, perkembangan dunia digital yang luar biasa ini. Makanya mulai dari 2017 nih Polri membentuk satu biro di bawah Divisi Humas itu yang disebut Biro Multimedia. Tentu saja tugasnya yang berkaitan dengan pengelolaan media digital yang ada di kita. Di Biro Multimedia sendiri itu ada lagi bagian-bagiannya yang melaksanakan tugas secara spesifik lagi di bidang media digital ini.
Yang pertama di kita ada bagian pemantauan dan analisa. Kita setiap hari memantau dan menganalisa media online maupun media sosial yang ada ya, untuk melihat apa sih atau bagaimana sih perkembangan masyarakat ataupun informasi-informasi masyarakat yang misalnya lagi tren atau misalnya informasi hoax atau ujaran kebencian yang berbahaya dan sebagainya, itu dilakukan pemantauan dan analisa oleh bagian pemanalis di Worum. Kita punya ruangan sendiri khusus untuk pemantauan itu. Nah, kemudian ada juga di kita bagian membuat produk kreatif. Produk kreatif ini mereka memproduksi konten-konten baik video maupun informasi infografis dan sebagainya, yang tujuannya memberikan edukasi lah, literasi kepada masyarakat maupun memberikan informasi tentang tugas-tugas yang dilaksanakan Polri selama ini, supaya masyarakat tahu, oh tugas polisi ini begini loh, oh yang dilakukan polisi saat ini begini loh. Nah, supaya masyarakat bisa melihat itu. Kemudian ada bagian diseminasi informasi digital yang di kita. Ini bagian yang mendiseminasi, kemudian mengamplifikasi berita-berita tersebut lah, baik melalui media sosial maupun melalui media online. Oke, jadi itu tugas-tugas kita ya di tiga itulah yang spesifik itu. Yang inti ya Pak ya. Jadi bisa jadi content creator juga, tapi sekaligus melakukan fungsi pengawasan apa yang terjadi di ruang publik digital kita ya Pak. Di War Room itu tadi ya Pak ya. Oke, baik. Baik, itu tadi tantangan-tantangan yang dihadapi Biro Multimedia di era digital 4.0 yang sudah bergerak ya Pak, cepat menuju ke 5.0. Nah, yang menarik juga Pak, kemarin sempat ada himbauan tentang 4C. Ini menginspirasi juga loh Pak. 4C ini mungkin bisa dijelaskan, C-nya apa aja sih Pak? Nah, itu himbauan yang selalu kita berikan baik kepada masyarakat maupun termasuk kepada anggota kita sendiri. Jadi dengan banyaknya postingan-postingan masyarakat, di mana masyarakat saat ini itu ya bisa menjadi peliput, kameramen, bisa menjadi sutradara, bisa menjadi pimret dan sebagainya, yang artinya masyarakat setiap saat itu bisa memposting apapun konten yang mereka inginkan. Sehingga untuk mengantisipasi supaya kita tidak termakan oleh konten-konten yang tidak benar, yang mungkin justru bersifat provokatif atau ujaran kebencian atau hoax, kita perlu melakukan langkah 4C itu. Yang pertama, cermati postingan tersebut, kira-kira ini benar atau tidak sih? Biasanya memang ada ciri-ciri itu, postingan yang nggak benar ada ciri-ciri, membuat judul yang bombastis atau judul yang terputus dan sebagainya, dan tidak mencantumkan asal beritanya itu, asal beritanya maupun ataupun sumber lain lah yang mendukung kebenaran berita tersebut. Oleh karena itu harus cermati hal tersebut, kemudian cari pembandingnya. Cari, kita kan bisa googling kan, bisa googling, cari bener nggak ini berita ini, bener nggak ini konten yang dibuat ini, kita bisa cari di situ kebenarannya. Kemudian cek sumber beritanya yang tadi saya sampaikan. Sumber beritanya itu dari media yang benar atau media abal-abal. Kalau media yang benar, kemudian media resmi misalnya, itu seperti kalau kita juga Polri, Divisi Humas maupun yang di Bareskrim ya, di Ditsiber itu CCIC biasanya juga memberikan atau menyampaikan hal-hal apa istilahnya di kita memberikan stempel hoax lah kalau memang itu tidak benar, atau memberikan pernyataan-pernyataan oh itu salah, yang benar begini. Di webnya Kominfo juga ada. Itu cari itu asalnya dari mana itu beritanya. Dicek ya, dicek di situ ya. Kemudian cepat, yang keempat, cepat klarifikasi. Kalau kita tahu itu nggak benar, mungkin dapat broadcast dari teman atau apa, beritahu ini tidak benar.
atau mungkin menyangkut diri kita sendiri, kita beritahu juga, oh, ini nggak benar, yang benar ini begini loh. Nah, supaya masyarakatnya mendapatkan atau melihat postingan tersebut, informasi tersebut, itu menjadi tahu akhirnya benar atau tidaknya berita tersebut. Karena pergerakan informasi di ruang digital itu sangat cepat, jadi juga sekali. Harus cepat mengklarifikasi ya Pak ya, ketika ada yang tidak benar. Jadi 4C itu tadi cermati, cari, cek, dan cepat klarifikasi, supaya tidak berkembang. Iya, itu yang bisa menjadi guideline, bisa menjadi panduan untuk masyarakat digital kita ya Pak ya, sekarang yang terus beraktivitas di ruang publik digital. Nah, Pak Karo, kan kalau kita berbicara mengenai multimedia, ruang publik digital, stakeholdersnya juga tidak jauh-jauh dari YouTuber, selebgram, pegiat media sosial, public figure. Nah, sejauh ini Pak, yang sudah dilakukan oleh Biro Multimedia, khususnya giat sosialisasi ataupun juga pendekatan-pendekatan kepada public figure, pegiat media sosial, YouTuber, dan juga selebgram seperti apa? Nah, yang pertama kita tentunya sesuai dengan tugas kita ya. Kita melalui media sosial yang pertama langkahnya seperti memberikan informasi dan sebagainya itu ya. Kemudian tentu kita tidak bisa bergerak di situ. Melaksanakan literasi digital kepada masyarakat tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kami di semua jajaran pemerintahan ya, lembaga pemerintahan, khususnya biro-biro atau satker yang bergerak di bidang katakanlah ya, pengawasan dunia maya lah ya, di dunia digital kita bersama-sama ya. Kemudian lembaga pun dirasa kurang, tentu kita harus bersama-sama dengan para pegiat media sosial, para influencer, kemudian para public figure, mungkin selebgram. Kita membangun komunikasi dengan mereka. Dan memang di Biro Multimedia pun juga demikian. Kita ada membuat semacam gerakan perisai siber bersama mereka, para pegiat-pegiat media sosial ini. Gerakan tersebut intinya memberikan literasi kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap informasi-informasi yang tidak benar yang berselebaran di media sosial. Itu dari beberapa komunitas pegiat media sosial yang kira-kira mempunyai misi sama, prihatin lah dengan perkembangan dunia maya yang ada di Indonesia ini. Itu mau aktif bersama-sama kita menyampaikan literasi digital tentu saja sesuai dengan ya bahasa-bahasa di lingkungan mereka lah. Jadi lebih mudah untuk meraih masyarakat digital ini ya Pak ya? Lebih mudah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang menjadi kelompoknya itu, komunitasnya itu. Dengan bahasa yang lebih dekat, lebih akrab lagi ya Pak ya? Pak Karo, lalu bagaimana sih Pak cara mengedukasi masyarakat supaya bijak? Ini yang sering kita dengar, saring sebelum sharing. Nah, bagaimana Pak cara mengedukasi masyarakat mengenai hal ini? Apalagi mengenai share, komen, kemudian menyebarluaskannya, menyaring beritanya juga Pak Karo. Kita mempunyai beberapa saluran ya. Ada media online, ada media sosial. Ya tadi itu yang saya sampaikan, di samping kita memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, kita juga memberikan berbagai macam edukasi lah kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan situasi terkini yang ada di negara kita ini. Misalnya berkaitan dengan COVID. Di awal-awal COVID, begitu banyak sekali informasi-informasi hoax. Sampai terakhir berkaitan dengan vaksin banyak sekali. Sampai hari ini pun masih banyak yang kontra dengan pelaksanaan vaksin. Tentu itu menjadi tantangan kita juga, ya aparatur pemerintah lah khususnya semuanya, termasuk di kita, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang vaksin itu salah satu lah alat untuk mencegah kita tertular
virus COVID-19 ini. Oke, jadi Itu semacam itulah contohnya. itu cara mengedukasi masyarakat artinya harus terus dilakukan ya Pak Iya, ya, karena betul. tantangannya hoax-hoaxnya ternyata selalu ada ya Pak Selalu ya. ada terus itu. Oke, baik. Nah, Pak Karo, kan kalau kita bicara soal bagaimana mengedukasi masyarakat, kampanye ini kan juga menjadi salah satu upaya ya Pak, salah satu usaha, banyak sekali kampanye yang kemudian dilakukan supaya bisa mengedukasi masyarakat bisa bijak dalam bermedia sosial. Nah, kalau dari Humas Polri sendiri melihat kampanye-kampanye ini seperti apa sih? Banyak sekali yang saat ini ya, yang bergerak di bidang itu untuk memberikan literasi bijak bermedia sosial itu ya. Kalau dari kita, tentunya kita menyampaikan bahwa kalau bermedia sosial salah itu ada ancaman hukumannya loh. Oleh karena itu kemudian harus hati-hatilah bermedia sosial. Kemudian yang pertama, kita tidak jadi korban. Tidak jadi korban informasi-informasi yang tidak benar di media sosial. Kemudian kita tidak menjadi pelaku penyebar informasi yang tidak benar itu. Itu yang dimaksud bijak bermedia sosial. Tentu saja dengan cara tadi, 4C tadi itu, supaya kita bisa bijak. Artinya kontrol lah apa yang harus diposting misalnya. Apa yang pantas diposting, apa yang tidak boleh diposting. Ya, yang tadi saya sampaikan, 160 sampai 170 juta warga Indonesia itu pengguna media sosial dengan berbagai platform yang ada lah. Oleh karena itu ya benar-benar kita berharap masyarakat bijak bermedia sosial tadi itu. Tahu apa yang boleh diposting, apa yang tidak. Apa yang bila diposting itu membahayakan orang lain, apa yang diposting bisa membahayakan diri sendiri juga. Itu juga harus hati-hati. Oke. Jadi kampanyenya ini supaya masyarakat tahu bagaimana bijak dalam bermedia sosial. Tapi Pak, nampaknya yang masyarakat digital kita juga perlu tahu sekarang, dampak negatif sebenarnya bagi kehidupan kita kalau ternyata tidak bijak dalam bermedia sosial, Pak. Seperti apa? Kita sudah mengalami hal-hal seperti itu beberapa waktu yang lalu ya. Adanya kerusuhan-kerusuhan, terutama di Jakarta itu, masyarakat yang termakan informasi hoax. Kemudian berkaitan dengan COVID ini, masyarakat yang percaya bahwa COVID bisa menimbulkan vaksin bisa menimbulkan kematian dan sebagainya, itu salah satu korban dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bijak dalam media sosial. Yang jadi korban tidak bijak mencermati kebenaran informasinya. Jadi hanya karena banyak yang menyetujui, banyak yang membenarkan, akhirnya dia ikut-ikut membenarkan. Itu yang seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak contoh kasus, banyak masalah yang bisa terjadi kalau tidak bijak dalam bermedia sosial. Betul. Dampaknya tidak kecil tapi bisa sampai sebesar itu ya, Pak Karo ya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai penindakan, Pak. Nah, ini ranahnya kepolisian nih, Pak. Kalau tidak bijak dalam bermedia sosial, ini hanya akan dijerat dengan Undang-Undang ITE atau seperti apa sih Pak Karo? Mungkin juga bisa diinformasikan sekaligus kepada masyarakat, Undang-Undang ITE ini sejauh mana mengaturnya sih Pak? Kalau penindakan memang itu lebih kepada domain Bareskrim ya. Namun bisa saya jelaskan bahwa di samping Undang-Undang ITE, tentunya dalam penindakan atau penyidikannya itu dikaitkan dengan undang-undang lain yang sudah ada. Bisa KUHP, bisa kalau berkaitan dengan anak, bisa kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita tetap aturan pokoknya tetap kita ikut sertakan lah. Kalau seperti tadi sampaikan, kalau berkaitan dengan anak, ya kita pakai juga Undang-Undang Perlindungan Anak serta ini Undang-Undang ITE. Itu contohnya seperti itu. Jadi sudah banyak lah kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atau pidana melalui media sosial itu
yang sudah disidik oleh Cyber Barreskrim Polri. Oke. Pak Karo, mungkin sebagai penutup merangkum apa yang kita diskusikan bersama Pak mengenai komunikasi publik di era post-truth, sekaligus mungkin juga himbauan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin sudah fasih juga dengan ruang publik digital kita. Silakan Pak Karo. Sebetulnya ya menyikapi perkembangan dunia digital saat ini, yang pertama ya tadi itu bijak media sosial. Kemudian harus diingat bahwa media sosial itu bukan ruang private, tapi ruang publik. Ya. Jadi apapun yang diposting semua masyarakat bisa tahu. Bahkan kalaupun dihapus tetap bisa tetap dicari. ada jejak digitalnya. Ya, jejak digital sulit dihapus. Oke, betul. Nah, itu yang penting yang harus dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, ya berhati-hatilah untuk berekspresi di media sosial itu. Ya, terima kasih Brigjen Pol Dr. Andes Muharrom Riyadi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih atas edukasi dan juga informasinya. Dan pemirsa, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era post-truth membuat kinerja Humas khususnya Biro Multimedia semakin kompetitif. Untuk itu para anggota dituntut untuk mampu menjadi kreator, konseptor, mediator, sekaligus problem solver guna menjaga image positif Polri yang presisi di ruang digital. Demikian tadi kebersamaan kita dalam Bintang Bicara kali ini bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Muharrom Riyadi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Terima kasih dan salam sehat, salam presisi.